Aksi perundungan sesama pelajar terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dua pelajar sekolah menengah pertama mengalami kekerasan fisik korban serta kekerasan verbal. Video aksi perundungan dua siswa SMP Negeri 34 Kota Bekasi, Jawa Barat viral. Dalam video berdurasi 1 menit 15 detik, kekerasan siswa terjadi di halaman SDN 03 Jatimekar. Aksi perundungan terjadi saat dua siswa SMP Negeri 34 Kota Bekasi mencopot atribut bendera 17 Agustus di halaman sekolah SD 03 Jatimekar. Pelaku diduga tidak suka dengan ulah korban hingga berujung aksi penganiayaan. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Sekolah Dinas Pendidikan Kota Bekasi telah memanggil pihak terlibat aksi perundungan. Kami akui bahwa itu adalah siswa-siswa kami dari SMP Negeri 34. Penyebabnya itu kejadian ini ada di SD Negeri Jatimekar 3. Jadi beberapa siswa, ada 2 orang siswa yang melepas atribut 17-an. Kini aksi perundungan yang terjadi telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan mempertemukan orang tua korban dan pelaku. Para pelaku perundungan juga telah membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, pesta dangdut di Kabupaten Tuban, Jawa Timur berakhir ricuh. Para penonton terlibat adu jotos hingga saling lempar batu. Kericuhan mewarnai konser dangdut dalam rangka hajatan hitanan warga di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Diduga aksi saling serang dipicu senggolan dan salah paham antar penonton konser musik dangdut saat sedang asik berjoget. Tawuran ratusan penonton yang didominasi anak muda ini kian memanas. Sejumlah pemuda mengejar pemuda lainnya hingga keluar lokasi konser. Aksi saling lempar batu hingga adu pukul dan tendang juga tak terhindarkan. Bahkan kericuhan terjadi hingga 3 kali. Beruntung pihak kepolisian dan petugas keamanan setempat berhasil meredam kericuhan. Alhamdulillah kegiatan secara umum berjalan kondusif. Ada sedikit kericuhan biasa dipicu oleh kesalahpahaman antar pengunjung. Namun demikian dapat kami kendalikan dan acara bisa berjalan dari awal sampai. Setelah kericuhan reda, konser musik dangdut yang sempat terhenti kembali berjalan normal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Tiga pemuda jadi korban penganiayaan dengan senjata tajam usai menonton konser musik di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi penganiayaan diduga tersinggung saat bersenggolan di lokasi konser. Akibat menderita luka sabetan senjata tajam, 3 pemuda harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Stella Maris, Makassar. Sebelumnya, ketiga korban dianiaya usai menonton konser musik di Jalan Metro Tanjung Bunga. Tak butuh waktu lama, polisi segera mengamankan 2 orang pelaku beserta barang bukti senjata tajam. Diduga aksi penganiayaan akibat tersinggung bersenggolan di lokasi konser. Diawali dari antara korban dengan tersangka menonton konser musik. Setelah selesai, kemudian ada ketersinggungan antara satu dengan yang lainnya, kemudian berlanjut ke Jalan Tanjung, kemudian terjadilah perkara. Kedua pelaku pun diancam pasal penganiayaan dan pengeroyokan dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Berdalih bisa mengobati berbagai macam penyakit, seorang pria Parubaya tega mencabuli seorang gadis di Lampung Selatan. Korban dipaksa berhubungan badan dengan dalih sarana pengobatan. Polisi menggelandang AS alias Aba, 48 tahun, ke Polres Lampung Selatan. Ia ditangkap karena diduga melakukan tindakan asusila pada seorang gadis, EA, 19 tahun, warga Kecamatan Candipuro. Pelaku yang merupakan dukun dan membuka praktek pengobatan spiritual berhasil menipu korbannya.
Korban yang bermaksud berobat karena menderita penyakit di bagian perut malah dipaksa melayani nafsu bejat pelaku. Pelaku berdalih aksinya ini sebagai sarana pengobatan. Karena tak kunjung sembuh meski sudah melakukan ritual, korban pun baru merasa tertipu hingga dilaporkan ke polisi. TKP-nya di rumah korban, mengajak korban untuk meyakinkan untuk mau disetubui, untuk membuang penyakitnya tersebut. Ya memang benar ada beberapa barang diantaranya paku, jarum dan juga keris yang keluar. Pelaku pun dijerat dengan pasal tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Lampung, Selatan Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Diduga mencuri ternak milik warga di Aceh Besar, Aceh, 2 pria diamuk massa. Ya, akibatnya 1 pelaku tewas sementara rekannya kritis. Video pengeroyokan ini pun viral di media sosial. Dua pria pelaku pencurian babak belur usai diamuk massa di Aceh Besar, Aceh. Kedua pelaku menjadi bulan-bulanan massa usai kepergok mencuri sapi milik warga. Sapi tersebut yang mereka curi telah dipotong dan dimasukkan ke dalam karung. Video penganiayaan maling yang menewaskan 1 pelaku tersebut beredar luas di berbagai jejaring media sosial, sehingga menimbulkan beragam komentar netizen. Kedua pelaku sempat diikat dan dihajar massa di badan jalan, sementara sapi yang diduga dicuri tersebut berserakan di atas jalan. Polisi kini masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan barang bukti, termasuk memeriksa sejumlah saksi. Dari Aceh Besar, Aceh, Sukri Sarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, bocah berusia 6 tahun tewas di rumahnya di Pontianak, Selatan, Kalimantan Barat. Saat ditemukan kondisi jasad terbungkus karung. Warga Jalan Purnama, Pontianak, Kalimantan Barat digegerkan dengan penemuan jasad bocah berusia 6 tahun yang terbungkus karung di rumahnya. Setelah mendapat laporan warga, polisi langsung menggelar olah TKP. Sebelumnya, korban dikabarkan hilang sejak hari Senin lalu. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh ayah kandungnya. Sang ayah sempat mencium bau busuk sebelum mendapati jasad anaknya terbungkus karung. Karena memang dari orang tua, dalam hal ini ayah daripada almarhum mencari saat dia pulang, tidak ada tempat. Dibilang katanya anaknya itu memang katanya ada yang membawa pergi. Itu tercium bau tidak sedap, dicek di dari sumber bau itu ternyata adalah ditemukan kaki seseorang mayat gitu ya. Yang mayat itu adalah almarhum. Usai olah TKP, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Polisi pun meminta keterangan sejumlah saksi termasuk ibu tiri korban. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan.